Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 113 ya. Jadi laisu sawaa gitu ya. Min ahlil kitabi ummatan qa'imatan yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun ya. Hum la yasjudun. Ini sih gambaran sebagian kecil mereka ini. Sawa. Yasjudun ya. Di sana. Ya. Oh, matung. Qaimatai. Ini benar kayak gini? Terbalik.
al-laili wa hum yasjudun. Ya. Wakafnya ini. Wakafnya kan cuma satu ini ya. Ini kah? Sawaan ini. Ada yang kurang ya? Udah? Udah bahas ya? Laisu ini iterlin ya atau matlin ya. Laisu. Lainnya bang ya. Huruf lin ini ya. Ini ya juga huruf lin, juga huruf apa? Mat ya. Syaratnya menjadi huruf mat, ya mati jatuh setelah huruf yang garis bawah. Syaratnya menjadi huruf lin atau matlin menjadi huruf lin, ya mati jatuh setelah huruf yang di garis atas ya. Jadi laisu itu ya. Ini kalau gundulan, kalau tidak ada harokatnya bisa dibaca lisu kalau kan tidak ada harokatnya kan. Ya. Jadi di situ syaratnya ya. Kalau jadi huruf mat garis bawah, kalau jadi huruf lin garis atas ya. Sunya mato waw mati jatuh, waw sukun jatuh setelah huruf yang garis depan atau domah ya. Domah atau rofa ya. Alifnya ini alif jamak. Sawa. Bacaan mat wajib mutasil. Panjangnya 6 harokat ya, kita 6 harokat ya. A tanwin pada waktu tingkah wakaf diganti dengan alif sawa gitu ya. Sawa itu namanya mat tamkin ya, mat inwat namanya, mat inwat ya. Itu ganti daripada alif gitu ya. Sawa sabila gitu. Gitu. Mustaqimah itu ya. Jadi tanwin pada waktu tingkah wakaf diganti dengan alif atau jadinya matnya mat inwat namanya. Sawa min ahlil kitab. Minnya non mati berjumpa dengan alif dibaca idhar. Hak mati sebelumnya ada huruf yang di garis atas, pasti haknya menjadi huruf halki, huruf idhar juga, namanya idhar halki. Lil kitab ini lam ta'rif atau lam qamariyah, lam ta'rif qamariyah. Lam ta'rif ini berjumpa dengan kaf, pasti dibaca idhar. Ya, ahlil kitab. Ya. Tabnya dibaca mato apat mat badal ya, mat badal. Nun yang disabdu dibaca hunna selamanya mendengung. Ummatun qaimatun ya. Ya. Ummatun kayak ya. Tunya tanwin berjumpa dengan qaf dibaca ikhfa ya. Tanwin berjumpa dengan qaf dibaca ikhfa. Ummatun qaimatun ya. Qa-nya dibaca apa dia? Mat wajib mutasil seperti ini ya. Ini satu kalimat ini sawaun atau sawaan. Sawa itu sama tak iya gitu bahasa sama gitu ya. Artinya itu sawaun kana ini. Maksudnya. Qaimah imatun tanwin berjumpa dengan ya dibaca idgham bi guna ya. Qaimatu yatlu mencemak kalau ada sabdunya agak dipanjangkan siti ya bacaannya. Qaimatu yatluna ayatillah ya. Itu tak mati ya tak anis tuh dibaca seperti biasanya apa seperti sifatnya semula yatluna tidak perlu dihamaskan, tidak perlu yatluna, tidak perlu ya. Karena tidak berjumpa dengan huruf yang berhamas ya. Yatluna ayatillah gitu ya. Itu lunya atau
ya ini sama mat badal. Tilah itu baca tarkik ini tarkik ya. Baca tipis tarkik. Ayatillah. Ya. Ini mat badal, nanya mat wajib mutasil. Ada 3 mat wajib mutasil, 1, 2, 3 ya mat wajib mutasil. Tuh. Panjangnya sama ya. Al-laili alnya dibaca idgham ya. Ini ada huruf yang disabdu. Lail sama dengan yang di atas, yang di depan itu bahasanya matlin atau idharlin ya. Laili wahum memati berjumpa dengan ya dibaca idhar syafawi. Wahum yasjudun. Jadi dijelaskan namanya idhar itu jelas. Maksudnya tidak boleh kalau ditekan terlalu ditekan atau memasukkan bacaan idgham. Wahum yasjudun, cukup kayak gitu, tidak perlu wahum yasjudun, tidak perlu didengungkan, cuma wahum yasjudun karena idhar. Jadi syafawi itu tutup bibir kita jelaskannya mimnya wahum yasjudun ya. Yasnya dibaca tafkhim nih yas. Walaupun sini itu termasuk tidak termasuk huruf tafkhim, tapi agak tebal dibandingkan bismillah dibandingkan dibaca bawah yas judun gitu. Dunya dibaca mat aridi sukun ya. Ini saya rasa bahasan ndak asing, bahasan itu ya dibahas. Itu ya dibahas. Karena kita ayatnya belum ketemu imala, belum ketemu sakta, belum ketemu ya. Bacaan sakta dalam Al-Qur'an cuma ada 4. Tuh, ya. Di situ. Termasuk dalam surat Yasin gitu. Ya. Terus kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Itu ya. Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tillah judun. Kau berkelahi terus ya? Kenapa berkelahi terus? Kenapa berkelahi terus ya? Apa nanya? Kenapa berkelahi terus?
Allah. Allah, sadaqallahul azim. Ya. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Sadaqallahul azim. Ini gambaran mereka, gambaran mereka itu jadi orang-orang ahli kitab, ya, orang Yahudi, Nasrani atau juga lainnya, termasuk yang ibaratkannya itu orang-orang kafir lah, ya, yang diibaratkan. Mereka kalau sebagian mereka ahli kitab tersebut tidak serta-merta dia itu memusuhi orang-orang Islam. Ada mereka sebagian itu ada yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Jadi kita itu makanya tidak boleh kita, ada kan kata-kata tidak boleh kita mengatakan orang kafir gitu, tidak boleh gitu. Karena mereka juga beriman gitu, Pak. Menurut pandangan mereka, karena mereka itu beriman kepada Nabi Isa, ya kadang-kadang membaca kitab-kitab mereka tersebut, yaitu mungkin kitab Injil atau kitab Zabur. Jadi mereka tidak serta-merta kita kata kafir itu enggak. Karena mereka itu ada yang soleh, ada yang seperti kita, melaksanakan sholat, juga melaksanakan sholat. Hanya saja syariatnya mungkin berbeda dengan kita. Umat Muslim, umat Rasulullah SAW syariatnya begini. Mungkin umat Isa alaihissalam sholatnya mungkin tata caranya syariatnya berbeda. Begitu, ya. Jadi tidak boleh kita itu sapu rata itu semuanya itu mereka itu kafir. Mereka tidak boleh gitu. Makanya kita itu tidak boleh ngata-ngatakan orang itu kafir, nggak boleh kata-katakan sedikit-sedikit kafir, tidak boleh kayak gitu. Itu. Soalnya pengertian daripada kafir itu yaitu orang yang mengingkari suatu kebenaran itu disebut kafir. Apapun bentuknya dari kebenaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun bentuknya itu disebut kafir, artinya mengingkari suatu kebenaran. Jadi kalau mereka itu dikatakan kafir, jelas mereka akan marah. Karena mereka tersebut mengimani Nabi Isa. Kita mengimani Nabi Isa tidak salah. Karena kita dituntut untuk membenarkan adanya itu. Bukankah orang Islam tersebut itu kan wajib mengimani atau wajib mempercayai
mempercayai kitab Injil, Zabur, Taurat, kan? Termasuk nabi-nabi yang 25 nabi tersebut, kan? Jadi kalau kita itu coba mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengimani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala mempercayainya, ya enggak? Terus tidak mempercayai yang lainnya, maka kita tidak boleh. Bagi umat Islam tidak boleh. Harus menyeluruhnya semuanya. Ya. Jadi di sini dikatakan lesu sawa'a. Tidak akan sama, tidakkah sama. Ya, mereka-mereka ahli kitab tersebut. Ahli kitab itu artinya mereka-mereka baik orang Yahudi maupun orang Nasrani tersebut tidak serta-merta disamaratakan orang benci sama Islam, enggak. Orang yang culas dengan Islam itu enggak. Ya, ada sebagian besar. Hanya sebagian kecil mah. Mereka ahli kitab tersebut min ahli kitab ummatun qaimatun. Ada sebagian ahli kitab yaitu umat yang jujur. Ada yang jujur mereka itu. Ya. Dalam tingkah pola, tingkah laku mereka itu ada yang jujur. Seperti orang Islam. Ya Islam sendiri saja pun ada yang banyak munafiknya kok. Ya. Ada yang tidak jujur, malah justru kebanyakan umat Islam sendiri itu kadang-kadang banyak yang tidak jujur. Ya. Di situ. Tapi kebanyakan mereka memang kebanyakan itu culas. Degil, Bah. Degil. Mereka itu culas, degil, pokoknya jahil gitu, Pak, jahil, sifatnya jahil. Suka ganggu-ganggu umat muslim, suka ganggu gitu. Sebagian besarnya mereka di situ. Ya, suka memfitnah, suka mengitu dan lain sebagainya, ya, di situ. Ada sebagian mereka sebagian kecil sebagai umat yang jujur dan patuh. Ayatillah, dan mereka tersebut ahli kitab itu ada yang membaca ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Baca kitab Taurat, baca kitab Injil, baca kitab Zabur. Itu baca. Ajaran-ajaran dari Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu ada dibaca. Al-laili pada waktu malam. Pada waktu malam. Wahum yasjudun. Dan juga mereka juga ada yang sholat. Ada yang sujud kepada Allah Ta'ala. Ada yang patuh. Nah, yang ditimpa musibah, yang ditimpa kemelaratan, atau yang ditimpa malapetaka, yang ditimpa murka Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas dan orang kafir, ya enggak, orang yang mengingkari kebenaran dan melampaui batas, itulah yang dikutuk oleh Allah Ta'ala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam saja pun kalau memang kita itu melampaui batas dalam perbuatan kita, tentu kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau juga sama umatnya tersebut. Intinya bahwa kita itu tersebut melaksanakan suatu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu harusnya qaimatun. Ayo jujur. Intinya sini kejujuran. Kejujuran, kuat dalam memegang teguh agamanya. Ya enggak? Karena kita membaca Al-Qur'an. Kenapa sih ini dibacakan, diterapkan dalam Al-Quran? Untuk supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengetahuinya, memahaminya. Jadi tidak serta-merta mereka tersebut ingkar, serta-merta mereka disapu habis orang yang benci dengan Islam. Enggak, ada yang cinta, ada yang senang, ada yang cinta damai. Intinya mereka itu orang Yahudi maupun orang Nasrani ada yang cinta damai. Tidak mau itu. Ada yang juga tidak cinta damai. Seperti Zionis yang lainnya itu tidak cinta damai. Umat Muhammad pun begitu juga kok. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang cinta damai, ada yang tidak. Bagi yang munafik, bagi yang murtad, mungkin tidak cinta damai dan lain sebagainya. Tapi bagi yang benar-benar jujur, yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah rahmatan lil alamin. Yang tidak rahmatan lil alamin itu karena mereka ya taduna, yaitu melampaui batas dalam perbuatannya. Dalam melampaui batas. Ya, dalam melampaui batas nih, yang ini yang digambarkan itu seperti Abdullah bin Salam. Itu dulu itu ada pendeta Nasrani, pendeta
sekelompok itu pendeta Nasrani dan para sahabatnya, mereka itu memang ada berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka tersebut itu yakin dan dia mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimaninya gitu. Seperti pamannya Siti Khadijah juga. Ya, seperti pamannya Siti Khadijah. Mereka mengimani itu. Ya, mengimani dan dia itu tekun sekali dalam agamanya, membaca kitab itu. Jadi kita intinya orang Islam itu tidak boleh menghardik atau juga mengata-ngatai mereka itu kafir itu dan lain sebagainya. Karena sebagian kecil. Memang sebagian besar sih ya, banyaknya gitu. Munafik. Ya, tak ubahnya seperti umat muslim. Tak ubahnya seperti umat muslim yang banyak melampaui batas tersebut. Orang-orang timur melampaui batas itu semuanya alat fasilitas negara atau fasilitas orang-orang umum, rumah-rumah dihancurkan, rumah sakit dihancurkan, terus sekolah-sekolah dihancurkan dan lain sebagainya. Nah ini tindakan-tindakan ini yang merugani inilah orang yang melampaui batas. Makanya Allah Ta'ala benci semuanya itu kayak gitu. Berbuat kerusakan tersebut. Makanya setiap hari kita itu berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin kan? Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya yang lurus itu siapa? Jalannya yang bagaimana? An'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan, yaitu seperti para nabi, seperti aulia Allah Ta'ala yang diberi kenikmatan tersebut berupa apa saja, entah itu mukjizat, entah itu keistimewaan, entah itu keimanan dan lain sebagainya, itu diberi kenikmatan. Nikmat enggak kalau kita beriman? Orang beriman itu nikmat loh. Masa Islam saja pun juga nikmat. Jadi nikmat itu bukan sekedar kita makan nasi, makan lauk pauk serba nyaman, enggak. Kita beriman kepada Allah Ta'ala itu nikmat. Sholat itu nikmat. Ibadah itu nikmat. Nikmat bagi kita. Kalau kita tidak melaksanakan kenikmatan, maka kita itu tidak bisa melaksanakan ibadah. Artinya kita enggan untuk melaksanakan ibadah karena ibadah tidak nikmat. Bagi kita yang melaksanakan karena kita itu menganggap ibadah itu nikmat, jadi kita laksanakan. Nikmat kan nikmat, ibadah itu nikmat. Jadi disitulah letaknya itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jadi jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan tapi tidak diambil lagi oleh Allah Ta'ala, masih tetap diberikan nikmatan, masih utuh. Ya. Dan ya caranya kenikmatan waladdallin, artinya bukan jalannya orang-orang yang sesat. Yang satu, orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala itu yang pertama orang yang sesat. Orang yang sesat artinya pemahaman pada dirinya sendiri itu masalah ilmu agama syariatnya itu mungkin tidak belajar, ya, komen-komen tidak ada dasarnya dan lain sebagainya itu, ya, itu sesat. Mungkin memahami tentang agama syariat itu lain daripada yang lain, ya, sesat. Adanya yang ini yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, yang sesat menyesatkan. Mungkin sesat baginya sendiri tidak masalah. Tapi yang menyesatkan ini susah nih. Sudah dirinya sesat, menyesatkan lagi membawa umat. Mengajak-ngajak gini. Makanya kata-kata mengajak mendakwahkan seseorang yang sudah punya agama itu salah besar. Berdakwah kepada orang yang belum punya agama itu benar. Yang belum punya kepercayaan. Tapi berdakwah kepada orang yang sudah memiliki kepercayaan, ya, itu salah. Sebenarnya dia sudah punya kepercayaan. Karena apa? La ikraha fiddin. Masuk agama Islam itu bukan karena kepaksaan, terpaksa. Ya. Kalau kita memaksakan seseorang untuk memeluk agama kita salah. Karena Islam tidak paksaan, rahmatan lil alamin. Masuk agama Islam hidayah. Ya, hidayah oleh Allah Ta'ala. Jadi kita itu tidak perlu gitu di situ. Ya. Jadi pemahamannya. Jadi mengajak-ngajak orang, dalam kesesatannya. Ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang ketiganya yaitu orang yang berbuat
kerusakan. Yang satu menyesatkan, yang duanya sesat menyesatkan. Terus yang ketiganya itu yaitu orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan itu daratan maupun lautan maupun udara itu diakibatkan kerusakan itu oleh karena tangan-tangan manusia. Tuh, yang buat kerusakan. Buat ini alasannya macam-macam, tapi buat kerusakan. Buat kerusakan. Ya, buat kerusakan. Macam-macam lah. Penjaraan ya, kerusakan itu tidak sekedar demo saja, buat bom, buat senapan, buat apa dan lain sebagainya, buat kerusakan, buat racun untuk meracuni ekosistem kehidupan dan lain sebagainya, banyak sekali berbuat itu. Intinya di sini ya, kita menjalankan agama harus qaimatun. Karena kita itu membaca Al-Qur'an, kalau diterapkan kepada mereka mungkin baca kitab ditujukan kepada orang Nasrani, Yahudi, mungkin dia itu akan membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, ya enggak. Tapi kalau kita tunjukkan kepada umat Muhammad, kita sebagai umat Muhammad yang membaca Al-Quran harus qaimatun, maksudnya gitu. Harus jujur, harus tetap konsisten dalam menjalankan syariat Islam tersebut. Karena kita termasuk orang yang sujud, yang sholat, yang berdakwah kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran baik malam, siang maupun pagi petang. Begitu. Intinya di situ. Walaupun ini ditujukan oleh orang ahli kitab, karena ini Al-Quran, jadi kita termasuk juga begitu. Ya, mudah-mudahan kita selalu konsekuen dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Tetap teguh dalam keimanan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i ahwal afat wa taqtilana biha jamil hajat ya Allah, wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indakal darajat wa tubalna biha shalat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ghafir lana dunubana wa li walidina al masyana ala ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirana ka'alam kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatina salamah bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amratas min la yadfa'uka ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amratas min la yakshifuka ghairuk. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ya Allah wa la taj'al fi qulubina ya Allah wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wahum fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi